Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang paparannya akan dibawakan oleh Pastor Nanses Simanjuntak yang akan mengambil tema Hyper Grace. Yang baru pertama kali bergabung dan juga yang berada di luar Pulau Jawa, selamat bergabung di tempat ini dan untuk menghemat waktu. Dan sekarang tibalah waktunya untuk Pastor Nanses Simanjuntak yang akan membawakan sharing firman dengan tema Hyper Grace dalam konteks Alkitabiah. Kami persilakan Pastor Nanses waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik. Shalom semuanya, terima kasih. Kita akan mulai dengan tema Hyper Grace ya. Dalam konteks Alkitabiah. Nah, kalau kita lihat slide-nya, Hyper Grace gitu. Apakah Hyper Grace itu? Alkitabiah kita sering dengar ya, Hyper Grace itu sesat. Hyper Grace itu sudah merebak. Apalagi Hyper Grace itu sekitar 2008 ya, 2009. Itu ada ledakan Hyper Grace ya. Dan Hyper Grace ini juga disebut-sebut gelombang yang sudah terjadi beberapa kali ya, beberapa kali gelombang. Tahun 90-an juga pernah Hyper Grace muncul. Lalu 2008 2005 panas lagi di 2008 Hyper Grace. Dan sekarang meledak lagi Hyper Grace itu di tahun 2020 Hyper Grace. Nah, apakah Hyper Grace itu Alkitabiah? Baik, selanjutnya silakan slide-nya. Kita lihat ya, Hyper Grace dikenal di masyarakat ya, masyarakat kalangan Kristen dengan slogan sekali selamat tetap selamat ya. One safe always safe ya. OSAS ya, Hyper Grace. Nah, ini udah rame sekali ya Hyper Grace. Nah, Hyper Grace juga ternyata banyak juga pihak dari gereja atau orang Kristen tidak mengerti juga sebenarnya bahwa Hyper Grace ini adanya di gereja-gereja aliran seperti apa sih gitu ya. Ada yang menyebutnya wah Hyper Grace itu di kalangan karismatik. Padahal sesungguhnya di kalangan Reform pun memegang sepertinya Hyper Grace gitu kan. Namun banyak juga yang langsung berstatement wah dia slogannya, prinsipnya atau imannya sekali selamat tetap selamat gitu. Padahal belum mendengar apa sih Hyper Grace itu, dan sebenarnya Hyper Grace itu tercantum nggak di Alkitab gitu kan. Nah, yang Hyper Grace ini penyesatannya parah tidak ya gitu. Nah, kita akan lihat lagi. Baik, lanjut. Nah, sekali percaya Yesus selamat masuk surga selamanya. Nah, di sini ya, saya pertegas lagi, sekali percaya Yesus selamat masuk surga selamanya. Ya kan? Inilah slogan dari Hyper Grace. Ya, dikenal slogan ini oleh kalangan gereja ya, bahwa ini adalah iman atau kepercayaan yang alirannya Hyper Grace. Begitu kan? Nah, jadi saya akan tampilkan dulu ya apa yang terjadi atau apa yang menjadi fenomena di kalangan Kristen, di kalangan gereja. Ya, ini gereja berbicara berbagai aliran. Mari selanjutnya. Nah, di sini dikatakan tidak ada lagi dosa. Nah, ini saya paparkan apa saja itu Hyper Grace yang sudah pernah kita dengar, kita juga pernah berdebatkan ya. Nah, ini di Hyper Grace dikatakan tidak ada lagi dosa. Apakah benar? Nah, nanti kita pelan-pelan. Baik, selanjutnya di Hyper Grace itu tidak ada lagi dosa. Percaya Yesus itu sebuah paket, yaitu ya masuk surga, kesembuhan, kemakmuran. Pokoknya percaya Yesus masuk surga, sembuh dari sakit, makmur. Sembuh dari malapetaka, sembuh semualah yang dari hal-hal buruk. Baru mengalami kemakmuran. Nah, ini juga
teori ini dikenal dengan Injil kemakmuran, Injil kesembuhan. Nah, fenomena ini cukup ramai dan banyak menjadi pergunjingan perdebatan. Injil kesembuhan, Injil kemakmuran. Oke, baik. Kita melihat lagi. Selanjutnya. Baik, saya akan mulai, saudaraku. Kita coba lebih hati-hati terhadap apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pegang sekalipun. Coba kita sama-sama belajar perlahan-lahan. Bahwa nanti mungkin saya kasih masukan dulu dari awal. Jangan kita heran atau terkejut. Waduh, kok begini ya? Oh, ternyata begini yang sedang dibagikan kok berbeda. Coba kita dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, coba kita lihat ya satu-satu ayat ya. Nah, ini mengarah kepada apa pengertiannya. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, disinilah pertama kali kita harus tahu, kita melihat bahwa konsekuensi, ini berbicara kita udah tahu ya, kisah tentang Adam dan Hawa, tidak lagi dari dasar-dasar kita ulangin. Nah, Hawa digoda oleh ular, tetapi Tuhan sudah kasih tahu ya, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Nah, ternyata kita lihat ayat 7-nya. Oh, belum diketik, maaf. Ayat 7-nya. Ini ayat 3, coba kita lihat ayat 7-nya. Saya bacakan ya ayat 7-nya. Enggak ada, Bro Nancy. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ternyata kita lihat lagi ayat 11. Ayat 11-nya kita melihat. Apa Pak, di screen aja ayatnya. Soalnya ada ayatnya lagi, Bro Heri. Kita mau lihat ayat 11 dan ayat 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ayat 12 ya, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, saudara, kita mau lihat pelan-pelan. Dari awal sudah dikatakan ketika makan buah itu ya, si manusia itu mengalami yaitu situasi bahwa dia melihat bahwa dirinya telanjang. Nah, di sini kita lihat, kita responi langsung ya, kita langsung koreksi mengenai paham hipergrace tadi. Oke. Nah, pertama, kita akan mengetahui dulu bahwa di kalangan Kristen melakukan pelanggaran yang disebut dosa, ya, coba kita perhatikan. Pasti kita katakan konsekuensinya adalah masuk neraka. Kembali lagi dari konteks Alkitab, berdasarkan Alkitab, ya, di sana tidak disebut neraka. Tetapi kalau di dalam kitab Kejadian 3 ini, Adam dan Hawa ketika melakukan pelanggaran, apa yang dialami yaitu mereka melihat diri mereka telanjang. Telanjang ketika kita lihat secara konteks, secara hermeneutikanya atau eksegese, ketelanjangan di sini ini berbicara manusia itu telah mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi.
telanjang di sini manusia mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Posisi Allah itu ketika Adam dan Hawa tetap di luar, tetapi kemuliaan Allah itu ada pada manusia. Baik. Beda dengan dalam perjanjian yang baru ketika Kristus sudah bangkit, lalu rohnya tercurah kepada orang percaya, rohnya itu ada dalam kita. Namun dalam kitab Kejadian, Allah itu bersama-sama dengan manusia, tapi tidak in. Dia bersama-sama, oke? Dan Allah itu bisa menempatkan dirinya, memposisikan dirinya, ya. Di sini terlihat pergi menjauhi manusia, ya, sepertinya seakan-akan pergi menjauhi manusia, lalu balik lagi, lalu bertanya, Adam, di manakah engkau? Pas akhirnya Adam ketemu, dikatakan Adam telanjang. Nah, di sini ketelanjangan ini adalah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan kemuliaan Allah inilah konsekuensi dampak dari melakukan pelanggaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke. Kehilangan kemuliaan Allah itu konsekuensinya. Sekali lagi, bukan berbicara masuk neraka. Oke ya. Kehilangan kemuliaan Allah itu konsekuensinya bukan masuk neraka. Saya ulang itu tadi ya. Nah, di paham hypergrace sendiri memang mirip juga dengan kondisi pada umumnya Kristen. Kalau tidak percaya Yesus, masuk neraka. Di sini berbicara bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Baik, kita lanjut. Roma 3 ayat 23. Ini sambungannya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jelas? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik. Nah, di sini manusia dikatakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari konteksnya, di sini sedang berbicara dosa yang berasal dari Adam dan Hawa. Nanti akan diperkuat lagi di 1 Yohanes 5 nanti ya, nanti bahwa semua manusia itu berdosa, tapi ya ada manusia yang setelah Adam dan Hawa itu langsung berlaku, yaitu dosa keturunan, ya, dosa yang tidak dia perbuat, oke, namun itu langsung dapat dari Adam dan Hawa. Dan memang selanjutnya nanti ada ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu. Dia melakukan lagi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oke. Roma 6 ayat 23 sekarang. Tadi Roma 3 ayat 23. Sekarang Roma 6 ayat 23. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, upah dosa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, dan kita mengalami dosa itu secara turun-temurun karena dikatakan kita memiliki darah atau keturunan Adam dan Hawa, ya seperti itu ya yang kita tahunya. Tetapi lihat, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ternyata setelah manusia itu mengalami maut, maut itu sendiri berbicara tadi yang di kitab Kejadian. Maut itu bukan sedang berbicara yang pada umumnya kita tahu maut itu adalah neraka, hukuman kekal seperti itu, di mana disiksa, dibakar dalam api segala macam. Sekalipun ada kondisi di mana orang yang tidak percaya kepada Kristus dikatakan ya di sana ada ratap tangis dan kertak gigi ya. Nah, itu juga itu memperkuat orang berpandangan bahwa wah itu kan neraka. Kalau di neraka itu kan kalau dibakar bunyi itu ada ratap tangis dan kertak gigi saking sakitnya. Tidak. Secara ilmu hermeneutika juga bahwa maut atau ratap tangis dan kertak gigi itu merupakan simbol atau gambaran manusia yang tidak memiliki Allah,
tidak memiliki Allah itu sama dengan tidak memiliki kemuliaan Allah. Atau dikatakan tidak memiliki Allah di dalam dia. Oke. Nah, masuk lagi bahwa setelah manusia tadi yang Roma 6 ayat 23, manusia itu memiliki upah dosa yaitu adalah maut, ya, maut. Oke. Nah, titik koma. Nah, saudara harus mengerti kalau titik koma, ya, titik koma itu menjelaskan, menjabarkan, mendeskripsikan dari kalimat sebelumnya. Dijelaskanlah. Maka tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jawaban atau penjelasan solusi dari maut itu, keterpisahan dengan Allah, yaitu karunia Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus itu. Nah, Yesus Kristus itulah sang hidup kekal tadi kalau kita terima di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka kita kembali memiliki kemuliaan Allah. Artinya kita bersama-sama lagi dengan Allah. Artinya kemuliaan Allah itu, roh Allah itu sendiri ada di dalam kita ini. Ada di dalam kita. Yaitu Yesus yang telah bangkit dan mencurahkan dirinya di dalam roh, masuk ke dalam kita, tubuh jiwa roh kita. Katanya kita punya tubuh jiwa roh. Atau silakan, yang jelas, yang sudah pasti, rohnya ada bersama-sama dengan kita. Baik, dan itu merupakan solusi atau kesembuhan atau penyembuhan dari maut tadi. Nah, di sini supaya jangan keliru dulu. Karena selama ini pandangan di dalam agama itu beda. Wah, percaya Yesus, dosanya diampuni, masuk surga. Nah, di sini udah melenceng dari pengertian dari awal. Percaya Yesus, percaya yang bagaimana? Percaya akan kematian dan kebangkitannya. Nah, kematian Kristus itu berbicara apa? Bahwa Yesus itu mati. Mati oleh karena apa? Mati oleh karena tuntutan hukum Taurat. Nah, di sini saya ulangi lagi bahwa Yesus itu mati oleh hukum Taurat. Artinya Yesus itu mati oleh karena tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu tidak dapat tuntutan hukum Taurat itu tidak dapat dipenuhi oleh manusia, oke? Karena tidak ada satupun manusia yang dapat sempurna melakukan hukum Taurat tadi. Satu saja dilanggar, itu sudah melanggar keseluruhannya, maka manusia semuanya harus mengalami ganjaran dari pelanggaran hukum Taurat, yaitu apa? Nah, yaitu dia sudah pasti juga kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di Alkitab ini, di kekristenan ini cukup membingungkan sebenarnya kalau masyarakat Kristen atau orang Kristen mau pelan-pelan mencermati. Dalam kejadian Adam dan Hawa di sini, di kejadian Adam dan Hawa nih, di waktu kita kejadian ini, ya, manusia kehilangan kemuliaan Allah oleh karena apa? Oleh karena Adam dan Hawa, ya, ingin menjadi serupa dengan mengingini menjadi sama seperti Allah. Padahal dari awal, ya, Tuhan udah mengatakan dalam firman-Nya di kitab Kejadian ini ayat 28 bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar. Oke? Nah, dia sudah diciptakan serupa dan segambar. Loh, kenapa tergoda lagi oleh ular? Nah, ini Kristennya dasarnya harus kuat dulu supaya ngerti ini hipergrace benar atau tidak ini. Kan manusia udah dikatakan engkau diciptakan serupa dan segambar dengan aku. Dan Tuhan sendiri berbicara kepada Adam ketika Adam dijadikan. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Lalu Hawa juga tahu itu. Ya, Hawa juga tahu. Karena Hawa itu dikasih tahu oleh Adam. Nah, udah Hawa tahu, kenapa kok Hawa itu bisa dengan mudahnya? Sepertinya mudah sekali ya ditawari nama ular gitu kan. Nah, apa yang ditawarkan oleh ular? Engkau kalau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Loh, tadi udah serupa segambar. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Engkau akan mengetahui, nah di sini, engkau akan mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Oke? Nah, ketika
Hawa makan dan Adam makan, maka muncullah hasrat itu, ya, bahwa dia melihat bahwa dirinya telanjang sesuai dengan dorongan atau pengaruh hasrat ingin menjadi seperti Allah, yaitu tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi kalau kita lihat bahasa-bahasa aslinya, bahasa Inggris segala macam, bahkan bahasa Ibrani kunonya, di sana pernah kita mendapatkan bahwa ternyata yang ditawarkan ular itu lebih terperinci atau lebih dipertegas lagi bahwa engkau akan memiliki otoritas seperti Allah, yaitu engkau memiliki the law, engkau akan memiliki hukum-hukum dan engkau akan menetapkan hukum-hukum itu di dalam hidup. Dan engkau akan mengetahui bahwa hukum-hukum itulah yang menentukan apakah engkau layak di hadapan Allah atau tidak. Seperti itu. Nah, di situ muncullah akibat atau dampak dari manusia tadi telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena ambisi dia itu ingin menjadi sama seperti Allah, ya, memiliki hukum yang baik dan yang jahat, dan akhirnya kalau saya melihat dan saya pelajari, ya, muncullah itu hasrat dosa itu, ya, hasrat dosa itu di dalam diri Kain yang sangat-sangat terlihat sekali. Contohnya yang paling mutakhir, yang paling luar biasa dan banyak orang terkecoh. Kain dan Habil mempersembahkan korban. Kain mempersembahkan dari hasil tanah, tetapi Habil itu mempersembahkan dari domba. Nah, Adam dan Hawa dalam teologi sistematika itu sudah jelas bahwa Adam dan Hawa sudah diberitakan oleh Allah tentang domba yang disembelih, anak domba yang disembelih, yaitu dia sendiri, yaitu Yesus sendiri, ketika Adam dan Hawa itu disematkan tubuhnya oleh Allah sendiri dengan pakaian dari kulit binatang. Nah, kulit binatang itu secara sistematika teologi itu berbicara binatang. Kalau dilihat dari sejarah manusia di Taman Eden, itu binatang apa yang mereka pelihara, binatang apa yang mereka rawat untuk untuk mereka kembangbiakan, yaitu ternyata binatang domba. Terlihat turun temurun, habis itu Adam dan Hawa dan Kain dan Habil sama-sama mengurus domba. Tetapi pemberontakan dari Adam dan Hawa itu, ya, diwarisi oleh Kain. Habil juga bisa mewarisi itu, tetapi oleh karena Habil taat kepada kebenaran itu, yaitu kebenaran oleh karena darah anak domba yang disembelih, maka Habil mempersembahkan domba dan Kain mempersembahkan hasil bumi. Ada apa sih kok Kain tidak mau mengikuti Habil mempersembahkan domba juga? Disinilah yang dikatakan Kain itu tidak mau mengontrol kebebasan dirinya untuk memilih kebenaran tadi, yaitu mempersembahkan domba. Baik, kita lanjut. Setelah itu, saudaraku, kita lihat bahwa dosa itulah yang membuat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya dosa itulah yang membawa manusia kepada situasi yang disebut ratap tangis dan kertak gigi. Karena, ya, ratap tangis dan kertak gigi dalam sejarah orang Israel itu, ya, itu merupakan lukisan, ya, atau gambaran, ya, di mana manusia itu tidak memiliki nyawa lagi. Dan di sana manusia merasakan hal yang sangat tersiksa dan digambarkan dengan ratap tangis dan kertak gigi. Di sana mereka mengalami yang kedinginan, kepanasan oleh api. Api sendiri, ya, itu menggambarkan itu siksaan oleh karena kepemilikannya manusia akan roh Allah. Jadi bukan dibakar di neraka, bukan dibakar hidup-hidup, ya, rohnya dibakar lalu mati dihidupkan lagi,
dibakar kekal selama-lamanya. Di sini tidak ada menggambarkan seperti itu. Bahkan ya kalau nanti apa namanya bisa lihat nanti ada satu buku literatur ya bicara tentang sejarah gereja. Bahkan sebenarnya ya kalau mau tahu bahwa berbicara yang surga dan neraka itu ya itu ternyata direkayasa, di-create oleh orang Yunani atas perintah, atas penguasaan orang Roma supaya ya kondisi negara Israel dan sekitarnya yang di bawah penjajahan Roma itu tetap aman dengan ditakut-takuti bahwa kalau manusia berbuat jahat masuk neraka gitu. Kalau manusia berbuat baik masuk surga. Sudah? Nah, disinilah sejarah ini tidak mau diangkat. Sejarah ini tidak mau dibuat. Jadi kita kalau berbicara paham hypergrace, itu udah terlalu jauh dari kebenaran. Sekali selamat tetap selamat. Sekali menerima Yesus tetap masuk surga. Surga milik kita. Surganya aja pola pikirnya adalah surga yang penuh dengan keindahan. Ya kan, kalau ada kolam susu, ya pohon dipetik, buahnya dipetik terus muncul lagi buahnya gitu kan. Nah, Alkitab tidak membicarakan seperti itu. Bahkan kalau di Yesaya tentang Yerusalem baru pun, ya itu Yerusalem di Yesaya itu Yesaya kan kitab puisi. Kalau udah kitab puisi itu berisi tentang hal-hal yang alegori, ya hal-hal yang apa namanya verbal, ya kan. Nah di situ kan dikatakan nanti di Yerusalem baru nanti ada apa namanya ular tedung bermain dengan anak bayi, anak kecil. Lalu anak domba main dengan singa gitu kan. Nah ini kan nggak mungkin kan. Nah ternyata itu berbicara atau simbol dari kedamaian ketika sang Raja Yerusalem baru itu tiba, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus itu ya yang adalah roh itu ya ketika dia diterima oleh seseorang, maka seseorang itu ya disimbolkan dia mengalami yang namanya ketenangan, kedamaian bersama dengan Kristus, di mana pemerintahan Yerusalem baru itulah yang berlaku, yaitu pemerintahan Kristus, di mana di dalamnya ada kebenaran. Di sana di dalamnya ada segala kekudusan. Di dalamnya itu ada segala hal-hal yang tidak ada lagi yang namanya dosa. Nah, seperti itu. Di situ tidak lagi yang disebut mengenal pelanggaran. Bukan berarti tidak mengenal dosa, artinya yang seperti hypergrace, wah, gua maling, bukan dosa. Oh, enggak, bukan dosa lagi. Betul, itu berbicara pelanggaran. Oke, namun nanti kita akan lihat di Alkitab tetap kok berlaku kata dosa. Sebenarnya berlaku kata dosa, namun kita akan lihat bagaimana sih perbedaannya nanti di ayat selanjutnya. Baik, saudara. Selanjutnya kita lihat lagi, kita pelajari 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius. Timotius 2 Nah, lihat. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, paham yang diserang oleh gereja pada umumnya kepada pihak yang dikatakan hypergrace, yaitu ini. Lihat itu, hypergrace. Aliran hypergrace pakai ini ayatnya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, di sini konteksnya sangat-sangat berbeda dari paham yang dipegang oleh yang dikatakan atau yang dituduhkan kepada pihak yang disebut hypergrace. Nah, 2 Timotius 2 ini ya, ini berbicara ini Rasul Timotius ini konteksnya ya, dia sedang beritakan Injil ya, di mana Injil itu diberitakan untuk menyatakan kepada semua orang ya, semua orang
yang berdosa, di mana yang berdosa itu kondisinya adalah belum menerima Kristus. Tetapi Kristus itu tetap setia. Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Itu perdebatannya sama dengan yaitu yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Ya, jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, ia adalah setia dan adil, ya kan? Oke, nah dia akan mengampuni dosa kita dan dia akan menjauhkan kita dari dosa, gitu kan? Ya. Nah, di situ saudara, di situ bukan untuk orang yang lama, orang yang sudah percaya Yesus. Bukan. Di situ pun konteksnya lihat, itu berbicara kepada orang-orang yang sedang diberitakan Injil di mana mereka belum pernah menerima Injil. Ini pun sama 2 Timotius 2 ini ayat 13. Ini lagi beritakan Injil. Jika kita tidak setia, kenapa kita tidak setia dikatakan? Karena kita itu ya bicara orang-orang baru itu yang belum lahir baru, yang belum percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Di situ dikatakan itu orang yang tidak setia. Kata setia itu berbicara adalah orang yang tidak mau melekat kepada kebenaran itu, yaitu Sang Kristus itu. Nah, itu gambarnya tidak mau melekat, itu tidak mau menerima. Karena di sini kitab Timotius itu berbicara ya bahwa Timotius itu harus memberitakan Injil. Dan ini pun diberitakan, dibaca oleh murid-murid Timotius untuk disampaikan lagi kepada orang-orang yang belum percaya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Yang jumlahnya itu 90% itu belum percaya. Nah, di sini jangan melenceng ya. Jadi ini bukan ayat untuk dipakai kompromi bahwa kita tidak tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kalau kita nggak setia, dia tetap kok setia. Bukan bicara itu. Lain hal kalau orang yang sudah lahir baru, misalnya seperti kita nih, sudah menerima kematian kebangkitan Kristus, kita sudah menerima Yesus, status kita dilahirkan kembali. Oke? Nah, ketika kita melakukan kesalahan yang disebut dosa, dosa itu hamartia, udah. Nah, dulu gimana dong kondisinya? Apakah Tuhan tetap setia? Nah, itu ayat kondisi begitu tidak sesuai dengan ayat ini, 2 Timotius ini, 2 ayat 13 ini. Bukan. Nah, di sini makanya saudara kita harus pelan-pelan perlahan melihat bahwa yang dipakai oleh kaum yang disebut atau dituduhkan hipergres itu jelas-jelas sangat-sangat tidak tepat. Baik. Selanjutnya 1 Yohanes 5 ayat 16. Nah, di sini kita akan melihat ini ada penjelasannya. Kalau ada seorang saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya ya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Titik. Nah, lanjut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Sudah? Titik. Saya akan jelaskan dulu. Sudah. Oke, kita lanjut ayat 17 ya. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Baik. Tadi saudara dikatakan di awal oleh karena manusia itu dari awal sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangin tentang definisi atau yang disebut dosa. Dosa itu hamartia, itu berarti yaitu meleset dari tujuan. Ini ya diilustrasikan, ini ada panah, ini ada sasaran ya. Meleset dari sasaran, ditembakkan harus ke sini, tetapi meleset. Sudah? Nah, kemelesetan itu ada 2 jenis dibagi di Alkitab. Yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Nah, yang mendatangkan maut sudah jelas tadi kita tahu dari kitab Kejadian tadi ya kan di Roma ya. Yaitu dosa atau pelanggaran atau kemelesetan itu apa? Tidak percaya akan kebenaran Kristus. Itu. Pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa adalah Adam dan Hawa itu tidak mau makan yang diilustrasikan di Alkitab. Ternyata ada pohon
yang terlewatkan oleh kita. Pohon itu tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan seakan-akan kita melupakan itu atau cuek, padahal itu sudah ada di situ, dikasih tahu. Kan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada juga pohon, satu lagi pohon yang tidak dihiraukan oleh Adam dan Hawa. Dan kita itu tidak berpikir banyak di situ. Yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Allah itu tidak berdiam di dalam manusia. Karena pohon itu buahnya tidak pernah dimakan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa tadi. Pohon kehidupan itu memiliki buah kehidupan tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Sehingga posisi Allah tetap di luar manusia. Sudah. Malah Adam dan Hawa makan dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya apa? Udah Allah tidak masuk dalam dirinya, tidak bersama-sama dengan dia mengalami ketelanjangan. Nah, di sini unsur teologis di sini yang terlewatkan, terlupakan. Tidak mau makan buah dari pohon kehidupan, yaitu simbol dari Kristus itu sendiri. Dan terpaksa kondisi seperti itu harus dinetralkan, dibersihkan dengan Allah sendiri menyembelih seekor hewan, seekor binatang, dan menyematkan kulitnya untuk Adam dan Hawa, untuk menutupi rasa malu mereka. Bahkan sebelumnya Adam dan Hawa nutupin tubuhnya dengan daun-daunan. Daun-daunan itu pun di Alkitab itu banyak sekali itu merupakan simbol dari perbuatan atau usaha manusia. Perbuatan atau usaha manusia. Daun itu. Baik, bahkan dikatakan, wah ada pohon ara. Daunnya lebat sekali, tetapi tidak ada buahnya. Itu berbicara apa? Berbicara itu sedang menyindir ya. Alkitab itu sedang menyindir, menyatakan kondisi ahli Taurat, orang Farisi. Wah, daun-daun itu bicara apa? Hal-hal perbuatan, hal-hal agamawi dari mulut mereka. Sepertinya orang suci, orang kudus, orang-orang pemuka agama, pakai baju panjang segala macam. Ternyata si pohon ara itu, si Israel itu yang merupakan daun-daunnya lebat itu, yaitu para ahli Taurat, orang Farisi itu tidak ada buah aranya, yaitu bicara Kristus itu. Di sana, saudaraku, sudah kita mengerti. Supaya nanti ada tanya jawab, kita lihat lagi Roma 5. Roma 5 ayat 20. Baik, saya bacakan ya. Di sini kita perbandingkan mengenai hypergrace tadi. Nah, ini juga ayat yang sering dipakai. Tetapi hukum Taurat, ya, Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Aduh, ini sepertinya seakan-akan disengaja kan? Titik koma, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Aduh, ini seperti kok gimana Tuhan ini sih? Kok buat seperti itu ya kan? Nah, saya ulangi lagi. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Lalu lihat lagi Roma 6 ayat 2. Oke. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, di sini, saudara kita lihat dulu yang Roma 5 ayat 20 tadi, ya, dikatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, yang menambahkan ini siapa? Hukum Taurat itu ditambahkan, ya. Coba Pak, Bro, lihat Roma 5 ayat 20 tadi, biar sama-sama lihat. Roma 5 ayat yang 20. Nah, ya. Kita pelan-pelan lihat sejarahnya ya. Lihat. Tetapi hukum Taurat itu ditambahkan kepada manusia ya. Yaitu di mana permulaannya itu menjadi samplingnya adalah bangsa Israel ya.
hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, kalau pelanggaran semakin banyak itu berbicara berarti semakin banyak dosa, ya. Nah, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ingat saudara, ini bukan sebuah rancangan Tuhan. Ingat, hukum Taurat, coba kita melihat pelan-pelan, nggak usah dibuka ya. Lihat, pada waktu bangsa Israel ya dipimpin oleh Musa, oke, ya, ingatlah saudara, baca pelan-pelan ya kisahnya itu. Yang meminta hukum Taurat itu siapa? Apakah inisiatif Tuhan memberikan hukum Taurat? Tidak pernah. Baca pelan-pelan. Tidak pernah Tuhan berinisiatif memberikan hukum Taurat. Nah, manusialah yang memaksa bangsa Israel itu, yang memaksa Musa untuk meminta hukum dari Tuhan. Lalu Musa mengikuti permintaan bangsa Israel, dan akhirnya Musa naik lagi ke gunung, lalu Musa mendapatkan hukum Taurat itu dalam 2 loh batu katanya. Wah, dikasih lah. Dan semakin dikasihnya 10 hukum Taurat itu, semakin terlihatlah itu sebagai sebuah cermin bahwa manusia kalau bergerak sedikit, melanggar hukum yang sekian. Melanggar sedikit, melanggar hukum yang sekian. Dan 10 itu ya, 10 hukum Taurat itu ada terperinciannya, seperti Pancasila ada 5 sila tapi butir-butirnya banyak. Dan itu kalau total itu ada 613. Nah, lihat, itu bukan inisiatif dari Tuhan, tetapi itu adalah inisiatif dari manusia yang memiliki kodrat Kain, yang memiliki kodrat yaitu yang dimiliki oleh Adam dan Hawa yang dulu. Ingin memiliki hukum itu, dan supaya dia bisa memiliki sebuah identitas, apakah dia benar atau tidak. Nah, disinilah cacatnya manusia berpandangan. Dan bahkan di kalangan teman-teman saya pun ternyata waktu dulu baru kita diskusi, baru sadar bahwa hukum Taurat itu bukan inisiatif dari Tuhan. Itu dari bangsa Israel yang maksa. Sama seperti ya, buah pengetahuan baik dan jahat, ternyata itu simbol dari, di teologi itu simbol dari hukum-hukum dan ketentuannya. Nah, jadi jangan heran. Sudah? Nah, disitulah kita lihat bahwa, ternyata saya tahu apa itu dosa yang dari Adam dan Hawa, ternyata dia mengingini mempunyai hukum-hukum itu. Dan tercipta turun-temurun dalam tuntutan mereka minta suatu selengkap buku hukum-hukum, yaitu berupa hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini disebut Torah, diartikan begini, diartikan begitu. Yes, hukum Taurat itu kudus. Ya, hukum Taurat itu kudus. Sebab di dalam hukum Taurat itu semua berbicara kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu sebagai cermin ini, misalnya ini cermin. Ketika cermin itu diperhadapkan kepada manusia, apa yang terjadi? Semakin hukum Taurat itu dipegang, yang kudus itu dipegang, dan kita lihat hukum Taurat itu, semakin diri kita tidak kudus. Makanya hukum Taurat itu diberikan supaya semakin banyaklah dikatakan dosa. Artinya semakin banyaklah kita melihat ketelanjangan hidup kita atau ketidakbenaran hidup kita. Apalagi totalnya 613. Bukan yang 10 yang intinya. Makanya ketika ini cermin 613 kita lihat, walah, ternyata masuk rumah aja harus ketok-ketok dan bicara salam. Shalom Alahim. Yang di dalam pun harus menyaut Alahim Salam. Nah, lalu ketika masuk harus cuci kaki dulu. Jadi itulah sebenarnya saudara. Jadi kita tahu bahwa iya, ada paham hipergelas segini. Aduh, itu sudah terlalu jauh. Itu langsung main hajar, boleh ambil ayat ini makan, ambil ayat ini dimakan, ambil ayat ini makan, lalu dikeluarkan dengan perkataan-perkataan hukum-hukum sendiri. Wah, sekali selamat tetap selamat, tidak ada yang lagi dapat begini begono. Jadi kita bebas, free. Padahal kan firman Tuhan katakan
kita sudah memiliki kemerdekaan itu, tapi bukan berarti kemerdekaan yang kita miliki itu untuk semena-mena kita pergunakan sebebas-bebasnya. Jadi kita bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Baik. Selanjutnya saudaraku, Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15 saya bacakan. Jadi ya silakan. Ya. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Oleh karena kita di bawah kasih karunia dong. Sekali-kali tidak. Nah, saudara pernah dengar Injil Nikolaus? Nah, Injil Nikolaus itu yang tadi, salah tafsir tadi, yang sebelumnya tadi kita bahas itu. Bahwa, wah, semakin banyak dosa, pelanggaran, semakin banyaklah kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Nah, untuk itu supaya kasih karunia semakin berlimpah-limpah, marilah kita dengan bebas, sekalipun kita banyak berbuat dosa, justru di sanalah kasih karunia itu berlimpah-limpah. Nah, itulah, itu Injil Nikolaus. Dan ternyata ada kalangan hipergrace yang udah kelewatan, itu sempat booming tahun 2012. Dan itu memang menyebabkan pola pikir anak-anak muda di Jepang waktu itu, dan itu jumlahnya itu berapa ratus dan bahkan menyentuh angka ribuan, itu katanya kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang nggak benar, ya, balik ke kafe, balik ke diskotik gitu. Dan itu berita real, dari Jepang, dikirim ke satu sinode, dan sinode ini diberitakan supaya hati-hati terhadap ajaran hypergrace. Nah, sebenarnya saudaraku, kita sudah memiliki keterbukaan pemikiran seperti ini, kita juga harus tahu bahwa kita bukan berbicara fokus kepada surga atau neraka, berbicara kalau kita melakukan ini maka kita dapat ganjaran ini, bukan itu lagi. Tetapi kita bicara konteksnya bahwa ini adalah merupakan visi Tuhan, di mana visi Tuhan adalah supaya manusia ya dapat memiliki kemuliaan Allah kembali. Oleh karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah mulai dari perbuatan nenek moyang itu, Adam dan Hawa, ya kan? Sampai turun-temurun sampai kepada bangsa Israel, dinyatakan lagi bahwa mereka ingin memiliki hukum-hukum sendiri, ya, yaitu memiliki hukum itu dan akhirnya diberikan hukum Taurat itu tadi. Baik, sudah sampai situ dulu, saudaraku, untuk penjelasan dari saya supaya saudaraku semua bisa sama-sama kita belajar untuk mengerti bagaimana kita tidak bisa lagi terseret oleh sembarangan ajaran ya yang hypergrace gitu ya, bahwa sudah tidak ada lagi dosa. Kalau kita bilang ada dosa, karena dosa itu sendiri hamartia ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Ya itu ya pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu apa? Ya kita merasa benar oleh karena kita punya kebenaran itu, dan kalau kebenaran itu kita lakukan maka kita benar di hadapan Tuhan, padahal kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Baik, silakan moderator Bro Heri Kartu. Ya, Bro Nanses sudah selesai. Ya, sudah Bro Paul. Oke. Terima kasih Bro Nanses atas sharing firman-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan rehat sejenak untuk mempersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan sharing firman pada siang hari ini. Halo, Shalom. Ya, Shalom. Ya. Bapak Martan ya, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yesus mati karena tuntutan hukum Taurat. Ya, saya
masih belum pahami bagaimana Yesus mati karena dituntut hukum Taurat. Ya, yang menjadi pertanyaannya, bukankah Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat yang sudah terputus hubungan manusia dengan Tuhan, untuk bisa mendamaikan kembali? Artinya Yesus datang di dunia ini ya untuk menebus orang-orang yang percaya. Kalaupun Yesus mati karena tuntutan hukum Taurat, berarti Yesus mati itu tidak sempurna. Kenapa bilang Yesus mati tidak kesempurnaan? Yesus itu mati hanya karena dibunuh oleh hukum Taurat, dituntut karena hukum Taurat. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Martin. Ya, Pastor Nenses, silakan Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak. Apa tadi Pak apa? Martin, Pak Martin. Oke. Ya. Nah, disinilah Pak, kita sama-sama harus tahu dasar dari kekristenan ini, Pak. Jadi gini, jadi paham yang selama ini itu kan bahwa Yesus itu ya tidak berdosa, ya paketnya begitu kan, dia tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa, lalu dia mati dengan tidak kudus. Nah, begini, bahwa di Alkitab firman Tuhan sendiri dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Nah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Di sini pola pikirnya kita ini selama ini Putus-putus, Bro Nenses. di Alkitab dikatakan dia yang tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Nah, dijadikan dosa ini, coba mana lebih parah atau lebih mengerikan, ya, bahwa berdosa atau jadi dosa? Yang di 2 Korintus 5 ayat 21, ya. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21, bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Nah, saya akan bukakan dulu. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba bisa di screen. Nah, begini Pak ya. Kita luruskan dulu pandangannya bahwa dia yang Yesus Kristus itu dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, ya. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, dibuatnya menjadi dosa karena kita, ya, supaya dia itu karena supaya dalam dia kita dibenarkan. Nah, di sini harus mengerti, perhatikan bahwa Yesus itu lahir ada ke bumi dengan kondisi kodrat dia menjadi daging. Dia harus menjadi daging supaya dia dapat menjadi dosa itu. Karena semua yang lahir berdasarkan daging, dia statusnya memiliki dosa. Namun Yesus sendiri tidak mengenal dosa. Kenapa dia dikatakan tidak mengenal dosa? Tidak mengenal, ya. Bukan dia tidak dosa. Dia tidak mengenal dosa itu berbicara bahwa dia sendiri tidak pelaku dosa itu. Dan dia itu adalah Tuhan yang menjadi daging, ya,
maka itu dia tidak mengenal dosa, sebab dia tidak di dalam dosa, tidak di dalam perbuatan dosa itu yang Adam dan Hawa. Namun oleh karena dia harus menjadi penebusan dosa, maka dia sendiri harus digantungkan di alam maut, digantungkan di kayu salib, ya. Dengan cara seperti itulah, ya, dia dapat mengalami kematian fisik semuanya. Nah, Yesus itu sendiri lahir dari kodrat manusia. Lahir dari kodrat manusia nih, dia dari rahim manusia, sekalipun dia tidak dari benih laki-laki. Tidak ada benih laki-laki di sana. Oke, benih laki-laki manusia. Nah, di situ dia harus mengenakan daging supaya dia dapat menanggung tuntutan hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat itu dikenakan kepada semua manusia yang memiliki kodrat daging. Kodrat fisik ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi makanya jangan kita salah kaprah juga bahwa wah, Yesus itu suci. Dia tidak berdosa. Dan dia apalagi dosa. Tapi di mana akal pikiran kita? Kenapa dia harus mengalami alam maut? Di sana kekristenannya itu salah kaprah. Oleh karena Yesus itu dijadikan dosa. Dia lahir itu jadinya dosa dia. Jadi dia dijadikan dosa. Sudah. Artinya apa? Dosa itu dia itu, yaitu seluruh hal-hal yang meleset, dalam manusia itu ada di dalam Kristus itu. Nah, ini Kristus itu ada di sini. Makanya Kristusnya ini, ya, yang tidak mengenal dosa, oke? Dia berbuat dosa nggak? Tidak, tapi dia dijadikan dosa. Nah, dosa di sini bukan bicara dosa perbuatan, tapi dosa yang berbicara apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tadi sudah menyimakkan dosanya seperti apa, pelanggarannya seperti apa. Ingin memiliki hukum-hukum sendiri di dalam dirinya untuk dia itu sama seperti Allah, sehingga dia sendiri yang menentukan identitas dia itu. Bahwa dia benar oleh karena dia. Dia benar oleh karena dia yang melakukan perbuatan sesuatu. Itulah hawa nafsu manusia yang menyebabkan manusia terpisah dengan Allah. Begitu, Pak. Gimana, kira-kira sudah bisa terjawab? Ya, betul. Yesus itu kudus, suci, tidak pernah mengenal dosa. Ya, dia mati untuk orang-orang yang berdosa. Yesus datang dengan secara manusianya 100% Tuhan. Ya, betul. Tetapi yang sedikit membingungkan dari ini apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Yesus itu mati karena tuntutan hukum Taurat. Nah gitu. Jadi di situ yang bikin saya sedikit bingung, ya, karena Yesus datang itu untuk orang-orang yang sudah terputus hubungannya dengan Allah. Yesus datang untuk bisa mendamaikan kembali antara manusia dengan Allah. Ya. Kalau kita baca di ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itu artinya bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi dari hukum Taurat, menyelamatkan orang miskin, menyatakan kasih Bapa, menebus dosa, menyelamatkan manusia. Ya.
Ya, Pastor Nenses bisa dijawab. Ya, jadi ya baik Pak. Jadi memang Pak, yang Bapak katakan itu memang Pak, maaf, saya memang harus katakan bahwa itu memang Pak konsep yang mungkin sudah cukup lama ya Pak, puluhan tahun konsep seperti itu yang memang disebarkan ya, yang ada di kalangan Kristen, bahwa teologi hal-hal yang sebenarnya justru kita pertanyakan kebenarannya, bahwa prinsip-prinsip Yesus 100% manusia, 100% Allah, itu di sekolah teologi ada. Semuanya ada, seperti itu. Namun kalau dibantah pun bisa, Pak. Artinya begini, kalau Yesus 100% manusia, 100% Allah, kenapa selalu dia berdoa kepada Bapa? Kalau diperdebatkan seperti itu, waduh, itu sudah pasti jadinya Pak. Ngalor ngidul, akhirnya manusia itu sibuk di situ. Loh, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Katanya dia 100% Allah. Kenapa sedikit-sedikit dia datang ke Bapa? Mau melakukan mujizat, ngangkat 5 roti 2 ikan ke atas langit. Bolak-balik dia ngelihat ke atas, ngelihat ke langit. Loh, kalau dia benar-benar Allah, ngapain dia berdoa kepada Bapa? Lakukan aja sendiri. Begitu kan? Lalu kenapa Yesus juga ngomong bahwa aku sama seperti kalian. Aku adalah hamba sama seperti kalian. Jadi itu teologi yang dibikin oleh manusia bahwa Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, itulah yang saya sendiri melihat ini suatu hal yang rancu. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah doktrin yang turun-temurun bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, dan lalu dikatakan lagi, dia itu suci dan kudus. Bagaimanakah orang bisa suci dan kudus kok bisa masuk ke alam maut? Kita sama-sama dalam kekristenan percaya dan sepakat bahwa Yesus itu masuk ke alam maut. Oke. Ya, kita sepakat bahwa Yesus itu masuk ke alam maut. Kita sepakat kan semua Kristen? Sebab kalau dia tidak masuk ke alam maut, dia tidak bisa yang dikatakan menggantikan hukuman maut. Sebab harus dimengerti secara teologis juga bahwa dia yang sulung di antara kita itu berbicara dia yang sulung ya, dia yang menjadi kakak dari seluruh kita sebagai apa? Sebagai yang dikorbankan. Sudah? Nah, Yesus ini kalau masuk ke alam maut kita sepakat, ngapain? Tidak mungkin. Kalau Yesus itu masuk ke alam maut, dia tidak berdosa. Dia tidak dijadikan dosa. Loh, kan dia tidak mengenal dosa. Nah, ini jangan salah juga. Dia tidak mengenal dosa sebab dia itu tidak, ya. Ingat, dia itu sebenarnya tidak terikat oleh hukum Taurat. Bahkan dalam perbuatannya waktu di Israel, dia melanggar itu hukum-hukum Taurat, dilanggar. Hari Sabtu tidak boleh memetik gandum, murid-muridnya memetik, nggak apa-apa. Nggak berpuasa, nggak apa-apa. Itu dilanggar beliau semua. Dilanggar oleh Tuhan Yesus semua. Itu kenapa? Begitu kan? Nah, jadi ini hal yang sangat luas, Pak. Jadi kalau Yesus itu masuk alam maut kita sepakat, nggak mungkin, Pak, orang yang tidak dosa masuk alam maut. Tidak ada orang yang suci, kudus itu masuk alam maut, nggak ada. Karena alam maut itu berlaku bagi setiap orang yang memiliki dosa. Dia terpisah dari Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa atau tidak ada manusia, wah, saya tidak ada dosanya. Lalu dia terpisah dari Allah. Tadi kita sepakat itu kan bahwa maut itu terpisah dari Allah. Nah, jadi kita harus mengerti jangan kita itu ya memang terkecoh dengan ajaran yang udah turun-temurun. Udah berapa generasi? Mungkin 40 generasi. Nah, disinilah kita sama-sama tadi saya katakan kita sama-sama coba dengan tenang. Oh iya ya, seperti ini ya. Yesus itu tidak mungkin dia kudus kok masuk ke alam maut. Nah, dia kudusnya itu status dia kudus. Ya, dia itu tidak melakukan dosa, tetapi dia dijadikan dosa. Ini seperti kok permainan kata, bukan dia dijadikan dosa. Jadi artinya apa? Dia dijadikan pribadi ya yang mengalami keterpisahan dengan Allah mewakili kita semua.
kalau kitanya sendiri menerima prinsip kebenaran kematian dan kebangkitannya, baru berlaku bahwa kita itu adalah pribadi yang terwakilkan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu sudah menjawab, Pak? Atau gimana? Ya, puji Tuhan sudah menjawab. Terima kasih Pak buat jawabannya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Marwan. Ya, Silakan yang lain, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita masih memiliki waktu 14 menit. Halo, Ya, silakan. salam kenal. Saya Jonathan Ya, silakan Pak. Simangunsong. Ya, halo, salam Silakan semuanya. Pak. Ya. Silakan. Terima kasih, terutama kepada Bro Luhut yang sudah mengajak saya bergabung dalam Zoom ini. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya, kesempatan saya mungkin disebut mau sharing. Setelah saya mendengar, katakanlah sharing yang barusan, saya jadi teringat di awal saya mencari Tuhan, kurang lebih di tahun 1096. Nah, waktu itu saya berpikir, kok agama banyak ya? Protestan, Katolik. Nah, kita breakdown lagi, Protestan aja, ada yang Lutheran, ada Harismatik, dan segala macam. Perdebatan selalu terjadi tentang Tuhan. Sampai detik ini pun, seperti hal yang tadi bahkan bisa membingungkan manusia itu sendiri. Jadi, saya coba cari, pelajari sendiri, siapa sih Tuhan itu sebenarnya? Saya dapat dalam firman, bergurulah kepada aku guru yang baik, kata Tuhan Yesus. Terus saya berpikir, di mana saya berguru? Belajarlah Injil, hanya di situ aku ada. Injil itu apa? Ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, saya pelajari, saya edit CV atau kurikulum vitae atau apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan seterusnya. Jadi yang saya mau bagikan di sini, bahwa selama ini kegalauan saya mengenai Tuhan itu siapa, terjawab dengan antara pemisahan antara yang disebut dalam denominasi sekarang atau semua agama, Allah dan Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menyebut Allah, dia hanya menyebut Bapa. Karena nama yang ada di dalam firman atau dalam Injil hanya Yesus. Yesus adalah Tuhan, seperti misi CCM ini. Jesus enough for me. Jesus is the center. Jadi Yesus adalah Tuhan, Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, ada dalam Injil. Sebab dia ada dalam aku dalam dia. Seperti murid-muridnya pernah bertanya, guru, nggak usah banyak bacot deh. Nah, ini bahasa gaul, saya sederhanakan ya. Nggak usah banyak bacot deh guru. Tunjukkan aja Bapak itu kepada saya, kami. Itu cukup bagi kami, kata murid-muridnya. Tapi datang Tuhan Yesus. Hei, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kalian? Tidak tahukah kalian bahwa dia di dalam aku di dalam dia. Engkau melihat aku, engkau melihat dia. Nah, kalau ini kita coba renungkan secara iman, bukan teologi ya, dengan iman, ya cukup bagi kita tidak mencari-cari yang lain itu, kecuali Yesus. Nah, ada sore saya kegalauan saya itu juga terpicu dengan beberapa kontra di dalam dunia, baik di dalam agama maupun di dalam politik. Contoh, mengenai Pancasila, dulu founding father ribut dengan Pancasila.
masalah sila pertama. Semua kita tahu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebenarnya, ya ini kita konteks tertutup ya. Itu tidak boleh ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya. Dan sampai saat ini pun tidak diterima oleh saudara kita. Harus kembali, dia bilang kembali ke piagam Jakarta. Yaitu Allah. Kalau mau percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi kami. Nabi ke-26 apa 25, pokoknya yang terakhir. Nah, demikian juga pernah juga referensi yang saya dapat, surat dari MUI. Bahwa mereka mengklaim nama Allah harus dihapus dari Alkitab. Sebab itu Tuhan kami. Nah, waktu itu masih zaman Orde Baru, ditengahi oleh pemerintah, kembali ke Pancasila lah, kurang lebih seperti itu. Itu jalan tengah, oke, itu fine lah. Berpolitik, bernegara, ya karena kita majemuk, bolehlah kita toleransi, bolehlah kita terima kesepakatan sila pertama. Yang terakhir lagi, belakangan ini 2 tahun yang lalu, saya temukan referensi video Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Saya simpan video itu sampai sekarang, kalau Bapak Ibu belum nonton, boleh nanti saya share melalui Bro Ruhut, yang mengklaim bahwa Allah itu benar-benar punya mereka. Di dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, itu tidak ditemukan, ataupun dalam bahasa Inggris. Nah, karena nama, Allah itu nama, ya tidak boleh dipanggil oleh yang tidak mengakui nama itu sebagai Tuhan. Nah, kurang lebih begitulah perdebatannya. Sampai sekarang, baru tadi saya baca lagi, tonton di video CCM sendiri mengenai khotbah yang itu oleh Om Erastus Sabdono. Genaplah kegalauan saya. Jadi, saya secara pribadi mempelajari Injil atau firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yaitu Injil yang hanya ada di dalam 4 buku itu, sangat sederhana untuk mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya. Jadi tidak dengan suatu ilmu yang sampai kadang membingungkan. Sorry, itu harus saya katakan seperti perdebatan dengan Om Erastus atau apa segala macam, dengan bahasa segala macam, bahasa aslinya apa semua digali segala macam, malah membingungkan seperti kata Pak Simanjuntak tadi. Benar. Kalau dengan iman, kerendahan hati, mengosongkan diri, mengizinkan Tuhan, nah ini pengalaman saya pribadi, sederhana, ya Yesus Tuhan. Jesus enough for me. Yesus sumber segala berkat, Yesus adalah namanya Tuhan, ya sudah Tuhan, imani saja. Nah kurang lebih kan seperti itu. Jadi sampai saat ini di zaman modern ini, perdebatan ini tidak pernah ada jawabannya, karena memang kebenaran tidak bisa diperdebatkan. Itu hukum. Kebenaran tidak bisa diperdebatkan. Kebenaran adalah tetap benar. Kalau sudah diperdebatkan, apalagi secara logos, teologos, ataupun doktrin, agama, gak usah ke agama seberang. Sesama kita sendiri pun gak ada ketemunya. Gak ada ketemunya sampai sekarang. Itu ada video di dalam CCM sendiri tadi, baru tadi saya lihat mengenai Erastus Sabdono. Dan pernah saya tanyakan itu langsung kepada Erastus Sabdono. Dia bilang apa? Ini sebagai sharing aja. Lah ngapain mereka klaim-klaim bahwa mereka yang punya Allah itu? Mereka baru abad ke-6, kita dari abad ke-0, katakanlah 2000 tahun yang lalu. Mereka baru tahun 600-an. Jangan mengklaim-klaim dong. Ya kita jangan mau kalah. Nah itu saya pikir ya bukan jawaban yang injili atau cara firman ya, karena kalau kita memperdebatkan dengan logika ataupun teologi ya, seperti inilah, nggak ada habisnya sampai detik ini, saling menyesatkan, menuduh sesat dan segala macam, itu yang terjadi dan saya kaget hal itu. Jadi makanya awalnya saya belajar firman itu, saya baca Injil. Yang 4 itu, saya temukanlah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Bapa, Dialah Anak, Dialah Roh, dan Allah
Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Arab. Bukan Arab ya, Arab nggak semuanya Islam, Tuhannya orang Islam lah. Nah, inilah jadi sumber kegaduhan karena mempertahankan mulai dari kalau kita urut tadi mulai dari Pancasila, sila pertama sampai ke masalah di Alkitab yang diminta dihapus. Nah, akhirnya Pancasila sebagai penengah, ya itu oke lah, kita terimalah sebagai berbangsa dan bernegara, tapi beriman. Saya pikir kita nggak bisa terima itu. Tuhan kita tidak sama. Seperti kata pepatah kuno, 1001 macam jalan ke Roma. Jadi hanya caranya yang berbeda. Tidak bisa, nggak ada 1001, hanya satu, Jesus Christ. Hanya satu jalan seperti kata Pak Pendeta tadi. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada 1001. Jadi kalau secara beriman, toleransi itu sebenarnya tidak boleh. Dengan iman ya. Tapi kalau bernegara, bermasyarakat, berbangsa, bergaul, ya tentulah. Karena kita berbeda. Makanya disatukan oleh sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kalau sila pertama, itu bisa dikatakan belum final. Makanya sampai sekarang diributkan oleh saudara kita, katakanlah FPI. Nggak mau mereka itu sila pertama. Harus kembali ke Piagam Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu singkatnya. Tapi kalau diseringkan sangat panjang, tentu sangat panjang. Kurang lebih begitu sharing dari saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan rohnya. Amin. Ya, terima kasih Pak Simangunsong. Jadi tidak ada pertanyaan, hanya pernyataan saja ya Pak ya? Ya, kurang lebih begitu Pak. Ya, terima kasih. Kita masih memiliki waktu 3 menit lagi. Ya, silakan Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya. Kita masih memiliki waktu 2 menit lagi. Saya angkat tangan nih. Ya, Pak JK Sipayung. Iya. Sudah ya, boleh masuk. Silakan masuk. Oh ya. Pak Sipayung. Hanya mengomentari juga nih. Saya suka Silakan. keterangannya Pak Simangunsong tadi itu ya. Ya. Benar juga itu ya. Tapi kalau saya berpendapat begini aja supaya aman. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, itu namanya. Itu namanya. Jadi kalau Allah atau apapun istilah, ya persekutuanlah itu untuk segala bangsa. Itu penamaan, bukan nama. Di dalam nama itu setan diusir nggak lari Pak. Tapi kalau di dalam nama Yesus lari dia. Itu tandanya dia Tuhan. Satu. Kedua, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan firman Allah. Kenapa dia tidak bilang firman Allah? Kenapa dia bilang firman Kristus? Nah, berarti ini dia, Yesus Kristus adalah nama kemuliaan Allah Bapa. Dan itulah yang kita sembah. Lalu kata kita, Christ in you, in me. So, nah, begitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sipayung. Untuk menutup acara sesi tanya jawab ini, kami mohon juga sekalian Pak JK Sipayung untuk menutup dulu. Nanti kita akan buka sesi kongkong. Silakan Pak Sipayung. Tutup doa Pak Sipayung. Saya menutup. Ya, silakan. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Bapa di dalam surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang kudus. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami pada pagi siang hari ini di sini, grup CCM. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu dan semua. Cara kami juga beriman di hadirat-Mu, Engkau mengetahuinya lebih daripada siapa. Kami suka meneliti ya Tuhan. Kami suka mengkaji siapa Allah, siapa Tuhan. Kami yang ada di dalam dimensi keterbatasan mencoba memasuki kawasan yang tidak terbatas. Lalu kami bertengkar, beradu argumentasi. Bukannya semakin masuk ke dalam iman
saya yang sederhana seperti kanak-kanak, tetapi malahan semakin ramai di dalam ilmu pengetahuan yang akan menerbitkan buku berjilid-jilid tetapi membawa orang ke dalam kesesatan. Tetapi kami percaya bahwa Bapa yang kami kenal di dalam Yesus adalah Tuhan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Apabila kami telah berkata-kata salah di hadirat-Mu pagi siang hari ini, kami percaya Tuhan tidak mengingat-ingat itu. Tetapi kami diingatkan supaya jangan berbuat dosa. Bahwa apabila kami berbuat dosa, membuka kesempatan kepada iblis untuk membohongi kami kembali. Tetapi biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya Bapa di dalam sorga, acara SSM secara resmi pagi ini dulu diselesaikan. Untuk kemudian kami melanjut kepada waktu acara kongko-kongko. Di mana segala sesuatu boleh dipersoalkan dengan hati yang terbuka dan dengan hati penuh kasih. Sehingga bagaimanapun juga kami boleh bertumbuh di dalam hikmat pengertian. Karena pengertian adalah pengenalan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak J.K. Payung atas doa penutupnya.